pagi hari ini ya Tuhan. Kami angkat setiap hati dan hidup kami mempersembahkan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat baik kepada kami. Dan kebaikan Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Begitulah kasih setiamu kepada kami Tuhan. Dan kepada perjanjian-perjanjian-Mu kepada kami. Akan Tuhan lakukan dengan sempurna segera di sepanjang hidup kami. Biarlah kami terus dibawa kepada rancangan Tuhan. Kami terus ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Arahkan setiap hati dan hidup kami melekat kepada-Mu saja. Biarlah semua kami diberkati hari ini. Dan Engkau dimuliakan dalam ibadah kami Tuhan. Yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Tuhan melawat setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah kami lagi diberkati firman Tuhan. Firman-Mu kebenaran, Firman-Mu tersendiri. Firman-Mu menghidupkan kami Tuhan. Firman-Mu membersihkan kami. Firman-Mu menyatakan kesalahan dan menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Biar hati murid menjadi milik kami. Hati terbuka, pikiran terbuka. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada kami. Biar teguhkan bagi setiap kami. Selamatkan yang terhilang, ampuni yang berdosa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Berikan jalan keluar bagi setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami tahu Allah tidak pernah berubah. Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman yang kekal, yang bisa berkuasa, yang bisa mengubahkan dan menjadi pegangan hidup kami dalam masa-masa yang sulit, akan menjadi teruji kepada Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami bersehati sepakat mengikat mematahkan semua pekerjaan setan, tipu daya iblis, semua roh merupakan kebenaran, kebutaan rohani, semua kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan semua pekerjaan setan yang mencuri memperluaskan darah Yesus menghancurkan kutuk, darah Yesus menghancurkan pekerjaan setan. Dan kami percaya firman Tuhan memerdekakan kami, firman Tuhan menghidupkan kami, firman Tuhan memberkati kami Tuhan. Nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Proteksi kami di tempat ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati katakanlah amin. Kita menjadi duduk sama sama. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Salam isi Kristus. Selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua. Dan biarlah kita semua bersukacita. Saya percaya saudara yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah-rumah, saya sampaikan salam kepada saudara. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam misi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita siapkan lagi firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan mengisi bencana kita lagi pada pagi hari ini. Nah, minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan mengenai bagaimana seorang saudaraku Lot yang hidup Lot dan hidup Abraham. Nah, saya masih menyampaikan dari bagian hidup Lot yang kehidupan Lot ya ponakannya Abraham. Lot itu anak saudaranya Abraham. Tapi saudaranya Abraham dulu meninggal. Lalu Lot itu tinggal bersama dengan Abraham yang kemudian menjadi Abraham. Nah, beberapa hal yang kita pelajari minggu lalu, bahwasanya Lot dengan Abraham bersama-sama keluar dari Ur Kasdim dan sama-sama menerima janji Tuhan yang besar dan panggilan Tuhan yang mulia. Tetapi kita lihat minggu lalu bahwasanya Lot telah mengalami kegagalan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Dan pada akhirnya kehilangan segala-galanya, baik hidupnya pun mau istrinya, anak-anaknya, dan semua yang dikejarnya selama itu menjadi hilang sia-sia, tidak ada artinya. Nah, ternyata beberapa poin yang saya sampaikan itu dari manakah kegagalan Lot itu dimulai. Yang pertama, Lot tidak mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kita bahas minggu lalu bahwasanya Lot itu adalah seorang pribadi yang telah mendahulukan hal-hal yang bersifat sementara, mendahulukan saudaraku kepentingan badani, ya keuntungan secara materi tanpa memperdulikan rohaninya, saudara-saudara. Kita tahu dia pada akhirnya pada awalnya tidak
Sodom, kemudian di pintu Sodom, lalu tinggal menjadi penduduk Sodom. Dan firman Tuhan menuliskan, selama di Sodom dia menderita karena perlakuan orang-orang Sodom yang tidak takut akan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kemudian itu menjadi awal daripada saudaraku melencengnya hidup Lot, berbeda dengan Abraham. Nah, saudaraku, kita belajar supaya hari-hari ini juga kita mau bahwasanya saudara tahu mana yang prioritas dalam hidup ini, saudara. Walaupun semua perlu rasanya, walaupun semua kita ingin rasanya, tapi saudara harus tahu seperti Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang paling penting, itu yang terutama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, saudara, kemudian kita lihat Lot itu tetap mengeraskan hatinya, walaupun selama di sana dia menderita, sedih karena melihat perbuatan najis orang-orang Sodom. Tetapi walaupun demikian dia alami, dia tetap tinggal di sana dan tidak mau keluar dari kondisi itu. Kemudian Lot sudah mendapat teguran dari Tuhan, karena pada waktu Kedorlaomer seorang raja yang memerangi Sodom Gomora dan merampas semua harta-harta di sana dan menawan semua orang-orang Sodom Gomora, termasuk di dalamnya adalah Lot dan keluarganya. Saudaraku, lalu hal itu diberitahukan pada Abraham. Abraham pun mengerahkan semua keluarganya, pasukan-pasukan yang ada di rumahnya, lalu merebut itu kembali, saudaraku, dari Kedorlaomer, termasuk si Lot, istri, anak-anak dan harta-hartanya direbut kembali sama Abraham. Tidak ada satupun yang hilang, saudara. Dengan kondisi itu, si Lot tidak mau keluar dari Sodom, tetap balik ke Sodom dan tinggal di sana. Dan pada akhirnya kehidupan Sodom Gomora itu telah mempengaruhi paradigma, pola pikir, cara hidup Lot. Dan pada akhirnya Lot itu kehilangan nilai-nilai daripada kebenaran firman Tuhan. Dia punya satu penilaian yang salah, nilai-nilai hidup yang salah, yang tidak lagi seturut firman Tuhan. Ketika saudaraku yang kekasih, orang-orang datang ke rumahnya, ingin menyergap rumahnya, saudaraku, dan mereka berkata, mana orang-orang yang datang ke rumah? Suruh mereka keluar, kami akan pakai mereka. Itu si Lot malah mengeluarkan kedua anaknya perempuan, lalu merelakan anaknya itu mau dirusak sama orang-orang Sodom Gomora. Jadi Lot tidak lagi seorang bapa yang melindungi anak-anaknya. Lot tidak lagi seorang ayah yang mengayomi keluarganya. Dia lebih penting mengorbankan anak-anaknya, tidak masalah, yang penting dia aman. Dia mengorbankan kedua putrinya, yang penting jangan dia diganggu, dan tamu yang datang di rumah. Ini semua akibat dari prinsip-prinsip Sodom yang telah mempengaruhi pola pikir, cara hidup Lot yang tidak lagi menuruti kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya, saudaraku, Lot kehilangan segala-galanya. Ketika itu malaikat Tuhan datang ke sana dan menarik Lot, istri dan kedua anaknya perempuan. Nah, malaikat berkata, kami tidak bisa menghukum kota ini sebelum kau keluar dari kota ini. Dan itu akibat dari Abraham yang telah berdoa syafaat kepada Tuhan, membela Lot supaya jangan dibinasakan dengan orang-orang yang serakah, orang-orang yang tidak benar di Sodom Gomora. Setelah mereka ditarik keluar, lalu hujan belerang datang membakar Sodom Gomora. Mereka minta ke Zoar, tetapi di Zoar pun tidak ada manusia. Mereka takut kalau mereka bahaya di sana. Lalu mereka diizinkan pergi ke hutan, masuk ke gua, saudaraku. Lalu singkat ceritanya, di gua itulah terjadi perbuatan mesum, di mana kedua anak perempuannya bersetubuh dengan ayahnya Lot, dan kedua anaknya itu hamil, melahirkan dua suku, dua bangsa, Bani Amun dan Bani Moab, yang pada akhirnya bangsa ini adalah bangsa yang menyembah berhala dan menentang Tuhan, bahkan menjadi musuh orang Israel ketika orang Israel pergi dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara sekalian, padahal nenek moyang mereka itu adalah sama dengan Abraham, sama dengan Abraham yang menyembah Allah. Tetapi karena seorang ayah, seorang bapak Lot tidak memprioritaskan Tuhan, tidak mendahulukan Tuhan, tidak menetapkan hatinya untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Benarlah kata Tuhan, keturunan yang ketiga keempat
itu akan mendapatkan jalan dari seorang ayah yang tidak takut akan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, jangan kita tiru, ini adalah satu contoh yang negatif. Kepada siapapun manusia hal ini bisa terjadi, karena kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah bisa meleset, saudara. Itu sebabnya kita pelajari ini, karena Tuhan menuliskan ini, memberikan firman ini kepada kita. Ada contoh yang baik, ada contoh yang salah. Nah, hari ini kita kembali ke sisi Abraham yang menjadi Abraham. Kita lihat Abraham punya satu hidup yang kebalikan dari hidupnya Lot. Ya, coba kita lihat yang pertama. Kita langsung saja. Saudara, bagaimana kehidupan Abraham yang disebut sebagai bapak orang percaya? Bahkan dikatakan apa yang telah dialami Abraham juga akan bisa dialami seluruh orang percaya kalau kita juga punya iman, punya cara hidup seperti Abraham. Jadi itu bukan hanya Abraham saja. Mari kita lihat yang pertama. Abraham mempunyai satu kehidupan yang selalu membangun mesbah kemanapun ia pergi. Jadi sesuai dengan selalu moto kita, tiada hari tanpa doa dan firman. Amin, saudara. Tiada hari tanpa doa dan firman. Biarlah saudara juga selalu berdoa dan baca firman. Jangan ditinggalkan. Coba kita lihat Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai 8. Saudara lihat ayat firman Tuhan ini. Kita lihat bagaimana Abraham, bagaimana hidupnya, perjalanan hidupnya di dalam Tuhan. Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Lihat ayat 7 sama-sama 2-3 ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mesbah itu, mesbah adalah merupakan tempat membakar korban persembahan kepada Tuhan. Jadi dia buat mesbah di situ dan dia menyembah Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Saudara, tidak berhenti di situ. Ayat 8 berkata, kemudian dia pindah dari situ tadi, ya, pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, agak jauh lagi dari tempat ini. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ lagi-lagi ya mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Inilah hidup Abraham. Kemanapun dia pergi, dia selalu membuat mesbah untuk menyembah Tuhan. Dia selalu membuat mesbah untuk menyembah Tuhan, memanggil nama Tuhan. Saudaraku, inilah kehidupan Abraham. Inilah fondasi hidup anak-anak Tuhan yang perlu dibangun. Amin, saudaraku. Jadi sehebat apapun nanti saudara punya sesuatukah, apakah yang diberikan Tuhan, bahkan apapun yang mungkin dipercayakan Tuhan, jangan lupakan ini fondasi dasar hidup rohani kita. Ya saudara, biar sesibuk apapun saudara nanti dalam dunia ini, jangan saudara dialihkan dari yang namanya saudara mencari Tuhan tiap-tiap hari. Amin, saudaraku. Jangan lewatkan saudara punya hubungan persekutuan dengan Tuhan tiap-tiap hari. Biarlah saudara selalu mulai dengan doa. Kalaupun ada yang sangat mendesak, tetapi pada jam-jam saudara bisa berdoa, usahakan tetap bisa berdoa tiap hari. Karena kita pemakan tiap hari. Manusia itu 3 unsur, roh, jiwa, tubuh. Semuanya perlu dikasih makan. Rohnya pun perlu dikasih makan, jiwanya pun perlu dikasih makan, tubuhnya pun perlu dikasih makan. Kalau cuma tubuhnya dikasih makan, rohnya itu lemah, ada sedikit persoalan, langsung dia ambruk, ya, tidak punya kekuatan apa-apa. Karena Tuhan berkata, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Inilah yang membuat Abraham itu kuat. Inilah yang membuat Abraham itu selalu sukacita, selalu semangat dia. Dan selalu dia percaya kepada janji-janji Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia membangun mesbah. Dia membangun hubungannya, persekutuannya dengan Tuhan. Mari jangan lupakan mesbah-mesbah doa saudara. Siapa di sini yang sudah tidak berdoa lagi bangun pagi, bertobat hari ini. Jangan cari dunia terus. Dunia ini tidak akan bisa memuaskan saudara. Dunia ini tidak akan bisa melengkapi, mengkomplitkan apa yang saudara dapatkan.
Bahkan pada akhirnya nanti jangan ada kita seperti Lot. Dia mencari dunia. Dia layakkan pandangnya ke lembah Jordan, saudara, ke sebelah selatan. Dia pakai pola tolak ukur hidupnya hanya dengan keinginan mata. Oh, saudara, jangan. Kau lihat dia cantik, belum tentu secantik apa yang kau lihat. Kau lihat dia mungkin bagus, belum tentu sebagus apa yang dilihat oleh mata kita. Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati. Itu firman Tuhan berkata. Betapalah dilihat oleh Lot itu lembah Jordan itu daerah selatan subur makmur. Memang penglihatan badannya begitu. Memang penilaian secara ukuran dunia begitu. Cepatlah orang kaya di sana, cepatlah orang sukses di sana. Tapi dari sisi mata Tuhan, dari sisi kacamata surga, oh itu bahaya. Sebab di Sodom itu orang-orang tidak menyembah Tuhan. Di Sodom Gomora orang-orang itu orang berusia. Saudara yang kasih, disitulah namanya laki-laki dengan laki-laki bisa mempunyai hubungan, saudara. Ada yang banci, lesbian, yang apa yang sekarang LGBT, itu tempat Sodom. Makanya dibakar Tuhan semua habis. Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa-dosa yang memberontak terhadap kedaulatan Tuhan. Nah, Tuhan membangun manusia itu laki-laki dan perempuan. Tapi manusia itu karena begitulah mereka degil dan Tuhan membiarkan mereka dalam keinginan hatinya. Lalu terjadilah perbuatan-perbuatan yang menentang Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, bangun pesta doa kita. Bangun penyembahan saudara tiap-tiap hari. Bangun korban bakaran. Saudara, kalau dulu si Abraham bangun pesta itu dibuat batu, dibuat tempat perbaraan, lalu ambil kambing domba yang pantas, yang gemuk, yang baru dipersembahkan. Jadi memberi sesuatu sama Tuhan, mempersembahkan sesuatu sama Tuhan. Dan itu dibuat begitu rupa. Yang perlu waktu, perlu tenaga, perlu persiapan, dan perlu ada korban memang yang dipersembahkan. Jadi saudara, kalau datang pagi-pagi menyembah Tuhan itu, saudara jangan cuma minta-minta. Saudara sedang melayani Tuhan, sedang mempersembahkan sesuatu sama Tuhan. Tidak salah kita meminta, tidak salah kita bermohon. Tapi engkau harus tahu, engkau harus membakar korban bakaran yang kalau Tuhan akan cium baunya, Tuhan senang dan Dia memberkati. Itulah perjanjian lama. Bau asapnya itu naik kepada Tuhan dan Tuhan menciumnya menjadi bau wangi untuk Tuhan, wewangian untuk Tuhan, dan Tuhan suka. Lalu Tuhan turun memberkati orang-orang yang mempersembahkan korban. Saudara juga dalam pujian penyembahan worship itu sedang membakar sesuatu. Hati saudara terangkat, jiwa saudara terangkat, naik ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan saudara harus nikmati itu, dan saudara harus memberi yang terbaik, mempersembahkan sama Tuhan. Amin, saudara. Aku mengatur korban persembahan setiap pagi kepada Tuhan Allahku, kata Daud. Sama seperti Abraham mengatur persembahan supaya diterima Tuhan, supaya layak, supaya harum, dicium oleh Tuhan. Begitulah kita. Nah, saudara datang menyembah Tuhan pagi-pagi, persembahkanlah. Buatlah bagaimana itu layak sama Tuhan. Buatlah bagaimana supaya Tuhan senang dengan penyembahan saudara. Jadi saudara datang sama Tuhan bukan karena persoalan banyak, bukan karena sangat sudah ditekan masalah lalu ini itu lalu saudara datang. Enggak. Saudara harus mempersembahkan tiap pagi tanpa ada itu api kata Tuhan. Nanti saudara, nescaya kau tetap dibakar sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk wewangian bagi Tuhan. Tak boleh berhenti. Hidup kita ini menjadi satu persembahan bagi Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara kalau datang sama Tuhan, ada kalanya saudara bersuka cita, ada kalanya saudara hanya bersyukur, berterima kasih, ada kalanya saudara bersyafaat, ada kalanya saudara mungkin juga terseduh-seduh, terisak-isak karena sesuatu. Bolehlah, tapi saudara jangan lupa, engkau harus mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Amin, saudara. Harus mempersembahkan, bukan hanya uang yang kita persembahkan. Seseorang yang sedang mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku, Tuhan berkata. Amin. Memuliakan Tuhan.
Jadi bermasmur itu kenapa Daud dibilang berkenan sama Tuhan, disukai Tuhan? Karena si Daud suka bermasmur, suka bersyukur. Iyalah Mazmur si Daud itu. Banyak sekali pasal-pasal dalam kitab Mazmur yang membuat Daud itu selalu waktu berperang dia nyanyikan nyanyian perang, waktu dia itu nyanyikan, pokoknya semua hidupnya dia bawa kepada Tuhan menjadi satu penyembahan. Dan itu menjadi pola yang dibuat Tuhan sama kita sekarang. Dalam Kisah 115, aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Bukan pola tabernakel Musa yang dibangun, pondok Daud. Itu perjanjian baru. Kenapa? Karena Tuhan senang sama Daud. Tuhan suka bagaimana Daud mengasihi Tuhan. Tuhan suka bagaimana Daud mengekspresikan cintanya, kasihnya, kesetiaannya, ketaatannya, dan ketergantungannya kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku menemui orang yang berkenan kepada-Nya, yang melakukan kehendakku pada zamannya. Daud berdosa, dosa. Daud pernah sombong, pernah. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan berkata, dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau dia bilang 7 kali sehari, aku memuji-muji Tuhan. Kalau si Daniel 3 kali sehari, perjanjian lama. Amin sudah. Dan itu semua tidak ada yang sia-sia. Mereka membuat satu harga bayaran yang begitu tuh Tuhan pakai mereka lebih luar biasa. Begitu juga dengan kita. Dari kemana pun saudara pergi, utamakan hubunganmu dengan Tuhan. Lot tidak peduli. Ketika si Lot sampai di Sodom, tidak bisa lagi dia bakar korban. Tidak ingat lagi dia bagaimana dia punya kebiasaan seperti bersama Abraham, bahwasanya mereka harus membangun mesbah dan mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Di Sodom dia nggak punya lagi itu. Artinya dia nggak ibadah, nggak sembahyang, nggak doa lagi ke sana, karena hidupnya sudah terganggu dengan atmosfer duniawi yang ada di Sodom Gomora. Jadi saudara mau kemana pun jangan sampai lupa nggak doa. Mau pulang kampung, mau di tempat orang tua, mau di mana-mana, engkau harus kasih waktu tetap doa. Makanya jangan cuma nanti di Palangkaraya karena ada di Palangkaraya lagi rohani, tapi tak pulang kemana tuh bekerja ke tempat daerah mana, lalu saudara nggak lagi. Oh, itu yang membuat kita terhilang. Itu yang membuat nanti jadi duniawi. Sebab yang bisa menjaga saudara dan saya bisa ada kekuatan baru adalah orang kalau menantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Dia seperti burung Raja Wali mendapat kekuatan baru. Amin saudara. Jangan lupa, semua kita harus mendahulukan ini. Biarlah semua anak-anak Tuhan gereja misi Amar Agung tiap hari harus berdoa. Tiap hari harus menyembah Tuhan. Amin. Tiap hari harus membaca firman Tuhan. Jangan lepaskan itu. Billy Graham seorang penasihat Senat Amerika, penasihat presiden, hamba Tuhan yang sangat luar biasa terkenal pada zaman. Lalu orang-orang bertanya kepada beliau, Pastor Billy Graham, apa rahasianya Anda dipakai Tuhan sampai selevel ini? Sampai presiden Amerika berhormat kepada. Ada nasihat-nasihat yang harus diterima, yang harus ditanyakan, baik dalam kebijakan negara, baik dalam kebijakan perang. Ditanya dia, menurutmu bagaimana? Ternyata dia bilang rahasianya sederhana, doa dan firman. Doa dan firman. Tiap hari aku tidak bisa tidak berdoa, tidak baca firman. Itu saja hidupku setiap hari sampai berapa tahun umurnya sampai dipanggil Tuhan. Saudaraku, banyak orang Kristen berpikir itu tidak penting, ya. Apalagi kalau sampai melayani nggak berdoa, berbahaya. Berbahaya. Nanti bisa jadi sombong rohani. Jadi jangan sampai saudara lepaskan itu. Amin saudaraku. Jangan sampai lenggang, saudara. Doa. Nah saudara, Abraham selalu mengutamakan dan menjaga hubungannya dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan, berusaha menyenangkan Tuhan, dan senantiasa menyembah Tuhan. Ini penting saudara. Yesus bilang apa dalam perjanjian baru? Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Amin. Amin.
Itu Tuhan Yesus yang bicara. Tidak sanggup kau berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Kenapa dia bilang begini? Karena dia bawa murid-muridnya ke taman Getsemani berdoa. Ternyata disuruh mereka berdoa, tidur sampai 3 kali. Bangun dan berjaga-jagalah. Waktuku akan tiba. Oh iya Tuhan, kata mereka. Doa sebentar, tidur lagi. Yesus datang. Bangun. Yang ketiga kali, udah Yesus bilang, sudah. Waktu orang tiba, lalu datanglah kelompok para saudara menangkap Yesus waktu itu. Yang terjadi apa? Lari, ketakutan, tidak bisa menghadapi kondisi-kondisi yang sulit kalau tidak berdoa. Lalu apa yang muncul? Marah. Ambil pedang Petrus lalu memotong telinga salah satu saudara. Karena tidak berdoa bisa marah, bisa membalas kejahatan dan kejahatan. Yesus bilang, kenapa? Salurkan pedangmu. Tadi kusuruh kau doa, kamu tidur. Nah ada persoalan begini, kamu marah-marah. Salurkan pedangmu. Bukan itu yang aku mau. Ambilnya telinga orang ini, tempelnya. Bagus pakai telinga. Nah saudara, ini adalah kenyataan hidup yang bisa kita alami. Kalau kita kurang berdoa, bisa seperti itu. Saudara, pernah nggak alami seperti itu? Kalau nggak berdoa atau kurang berdoa, bisa uring-uringan, bisa emosian, bisa putus asa, bisa nggak percaya, bisa mengeluh, bisa ketakutan, terintimidasi seperti murid-murid lari. Padahal tadi malam baru bilang, pokoknya kalau kau mati kami juga mati, kami tidak meninggalkan kau. Dia sudah malam ini iman kami goncang. Tidak, kata mereka. Tapi baru ditangkap, mereka sudah lari. Kenapa? Karena tidak berdoa. Percaya. Amin. Bisa dibawa Tuhan? Bisa. Tapi kalau tidak berdoa, ketakutan juga. Kalau tidak berdoa, bimbang juga bisa datang. Kalau tidak berdoa, negatif tingginya pun bisa muncul. Ya kan? Kalau kurang berdoa, bisa. Hanya doa yang bisa mematikan keinginan daging. Matikanlah keinginan dagingmu dengan roh Allah yang melengkap. Kehendak roh itu yang berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, melakukan firman. Itu keinginan roh. Kalau keinginan daging, pesta pora, sombongan, marahan, kebencian, nah itu semua keinginan daging. Dan itu membawa kita kepada kebinasaan. Saudara, supaya bisa dalam roh, harus masuk dalam atmosfer rohani, masuk dalam doa. Saudara harus bangun mesbah doa, bangun persekutuan saudara dengan Tuhan tiap-tiap hari. Biarlah saudara senang berdoa, biarlah saudara suka berdoa, sehingga nanti saudara suka doa sapaan datang hari Jumat. Amin. Sampai belum lolos datang doa sapaan 2023. Ayo bangun bangkit. Amin. Jangan nanti sampai ditutup kesempatan baru kita mau berdoa. Saudara, ada orang yang kita tanya waktu dia sudah sekarang, apa yang kau mau? Apa yang kau minta? Dia minta, aku minta supaya saya disembuhkan. Terus saya tanya, kalau kau sembuh, kira-kira apa yang mau kau buat sama Tuhan? Dia sadar, selama ini aku beribadah, selama ini aku suka-suka, aku gak peduli sama Tuhan. Aku mau tobat, aku mau ini. Oke lah, kita minta sama Tuhan, stroke-nya sembuh, pecah pembuluh darah, tolak dari badan masing, dikasih Tuhan hidup. Beberapa waktu saya jumpa dengan dia, apakah kamu lakukan apa yang kamu minta sama Tuhan? Iya Pak Pendeta, saya sudah lakukan. Saya bawa teman-teman ke gereja, aku sekarang tadi ke gereja. Nah, aku tidak makan lagi udang-udang yang dilarang sama istriku katanya. Dia mengerjakan. Ada gunanya dia minta panjang umur. Ada gunanya dia minta berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara.
Kenapa? Karena memang hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada tujuan lain. Engkau minta kekayaan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau minta panjang umur supaya bisa mempermuliakan Tuhan. Bukan tanpa dosa. Bukan menyia-nyiakan semua talenta, kemampuan, daya, berkat yang kemudian. Jangan. Biarlah hidup yang sisa sekarang ini bukan lagi menurut keinginan kita. Tapi waktu yang sisa ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Malam saya berdoa kepada orang tua yang saya anggap orang tua dan memang menjadi orang tua kami di Kalteng. Waktu kami menikah di catatan sipil, beliau lah yang mewakili kami sebagai orang tua. Keluarkan uangnya untuk semua urusan. Karena waktu kami menikah dulu kan sempat ngurus, tapi diurus di sini. Banyak membantu. Dia sakit. Natal kemarin kami sudah datang ke sana, bawa ulang tahun, kue ulang tahun ke-80. Lalu kami dengar kemarin dia sakit, kami datang ke rumah sakit, kami sudah pulang, kami datangi ke rumah. Lalu kami berdoa, Tuhan bereskan beberapa hal yang perlu dibereskan dengan dia, dengan anaknya, dengan keluarga. Dia minta ampun sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Kemana? Aku salah, maafkan saya. Lalu kami berdoa, saya katakan sama dia, kita minta kalau Tuhan kasih panjang umur, kamu saya akan bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tapi kalau kamu pulang, biarlah pulang bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mengikat. Tapi kalau belum pulang ini, tanya Tuhan, apa lagi yang mau kau buat sama Tuhan di waktu yang sisa sekarang ini. Nah, dokter sudah menyuruh dia harus amputasi kedua kakinya. Mulanya tinggi sekali. Lalu dia bilang, saya tidak mau amputasi kaki saya. Biarlah saya seperti ini. Saya pasrah dengan Tuhan. Kalau kamu begitu, oke, kita doakan. Tapi coba tanya sama Tuhan, apalagi yang kira-kira perlu kamu buat untuk Tuhan waktu sekarang ini. Karena sebelum itu, dengan Yusuf Elias pernah kami diminta pelayanan tetangga rumahnya, orang tuanya. Jam 9 kami datang ke sana, mantan pegawai. Apa sudah satu-satu. Kami bilang, panggil semua anak-anaknya, panggil. Lalu saya tanya, apa yang kau minta sama Tuhan? Saya pasrah sama Tuhan. Terus sebelum nanti kalau kamu dipanggil Tuhan, sebelum dipanggil Tuhan, apa yang mau kau sampaikan pada istrimu, anak-anak? Ngomong semua. Anak-anak yang minta maaf sama istri semua. Lalu satu hari yang dia bilang, nanti tabungan saya itu untuk istriku itu ATM itu semua apa yang untuk istriku. Gajiku nanti untuk istriku semua. Karena selama ini istrinya susah diberikan uang sama suami. Jadi hari itulah dia bertobat. Mulai hari ini semua aku serahkan sama istriku. Istrinya pun sadar, ini luar biasa kata anak-anaknya. Kalau semua itu bapak itu, ya luar biasa. Tetel-tetel sama istri. Saya tanya, itu yang kamu buat? Ya. Apakah kamu sudah oke? Lupa saya nggak tanya. Apa yang mau kau buat sama Tuhan sebelum kau mati? Coba kalau aku tanya, mungkin dia bilang, aku kasih ke gereja 100 juta, ya kan? Sebelum aku mati. Tapi orang kaya banyak orang. Gak minat, memang ada kita polos-polos mulai, gak ada pikiran teman-teman. Kenapa saya ingat begitu? Karena ada tulisan orang. Dia udah parah, udah digergaji kepalanya, operasi kepala, saraf, dibelah. Lalu dia bilang, dengan ngomongnya sudah gak benar, tolong Bapak, kalau bisa, aku kasih 50 juta untuk gereja. 50 juta orang yang sudah kepalanya digergaji. Mati dia, yang 50 juta pun tak tinggal. Makanya saya bilang, Pak, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau lagi kau buat di masa sekarang? Mungkin, mumpung masih hampir sadar-sadar, masih bisa ngomong, bisa paham, bisa ngerti. Kalau sudah error, mumpung masih sadar, ingat dia, selama ini gajiku makan sendiri, aku kasih sama istriku.
mulai hari ini istriku yang pegang pegang. Senang kami. Panjang umur kami. Haleluya. Panjang umur kami. Amin. Puji Tuhan. Kami doa jam 9. Belum sampai kami ke rumah. Sudah telepon balik. Bapak gue sudah kembali ke sorga. Innalillahi wa inna. Ya kan? Singkat sekali. Dan untung anak-anak menantunya kan tenang. Mulai hari ini gaji semua itu uang itu sama kami. Jadi tidak ada yang mengganggu lagi. Saudara, pergunakan waktu yang diberikan Tuhan. Kita tidak tahu besok. Amin. Ya betul. Yang ibu-ibu ya, yang kemarin yang dibawa Doni satu kantor dengan mereka. Ya, ibu itu minta dibawa. Untuk Doni takut. Kita doakan Pak. Kita nggak tahu nih Pak. Kadang-kadang Doni dalam roh juga dia. Ini yang kita bawa Pak. Kita doain. Baru pulang ibadah itu. Iya Pak. Iya. Ayo kalau begitu, ayo berangkat. Ada dengan nama kiri berapa orang ya? Masih itu. Ayo kita bawa perjamuan, bawa. Udah sampai saat diambil lagi perjamuan. Udah kita layani. Tap, selesai. Saya melihat wajah udah segar. Saya pikir ini pasti dikasih Tuhan kesehatan lagi kalau itu. Tapi paling tidak dia berdamai dengan Tuhan kalaupun mati masuk surga. Ternyata nggak lama. Kasih tahu Doni, Pak. Alhamdulillah Pak, puji Tuhan Pak. Kenapa? Ibu itu sudah pulang ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan. Nggak berapa jam, saudara. Singkat sekali. Semasih dikasih waktu. Bisa datang ibadah. Bisa doa sahabat. Bisa kau lakukan, menolong orang, membantu, melakukan firman. Lakukanlah sekarang. Masih dikasih Tuhan kesempatan. Senangkan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Jangan sibuk seperti Lot. Gak peduli dia. Gak peduli bangun pesta. Gak peduli lagi korban bakaran sama Tuhan. Yang penting cari duit. Yang penting bagaimana supaya sugih saya. Padahal dengan Abraham dia gak kekurangan juga sebenarnya. Karena sudah bertambahnya hartanya, makanya para semua pegawai-pegawainya berkelahi gara-gara gak tahu mana anak kambingnya, mana anak dombanya. Bertengkarlah semua itu pasukan Abraham dengan pasukan Lot. Lalu Abraham bilang, aduh bahaya kita ini. Maka kita semakin diberkati, bertengkar pula kita. Udahlah, jangan begitu ah. Kau itu kan ponakan saya. Ini daerah sangat luas untuk kita. Pisahkanlah dirimu sedikit. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Lalu Lot memulai dengan melihat dengan pandangan matanya. Saudara, mata kita perlu disucikan firman. Amin. Amin saudara. Dan selamanya mata baik. Pengkhotbah bilang mata itu tidak akan pernah puas. Dia cantik, ada yang lebih cantik lagi. Udah cantik dia, ternyata ada yang lebih cantik lagi. Jadi jangan mau Tuhan kayaknya salah ini sekarang. Silap saya Tuhan. Waktu itu saya nggak pakai kaca rebel saya. Sekarang ini kayaknya lain. Ini kurasa Tuhan. Untuk besoknya datang lagi lebih cantik. Oh Tuhan Yesus maafkan saya. Kayaknya dunia ini berputar. Ini lebih bagus rupanya lagi. Oh Tuhan. Tidak ada yang akan bisa memuaskan mata kita. Makanya lihatlah dengan cara nilai-nilai firman, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kekekalan. Walaupun dia nggak seperti yang diingin mata, tapi ada nilai kebenaran di dalamnya. Dia memiliki nilai-nilai kekekalan, itu akan lebih berguna daripada hanya nilai-nilai secara mata kita. Itulah kerja Tuhan Simpson. Lalu dilarang sama orang tuanya, tak mau dengar. Simpson, tidak banyak perempuan Israel yang bisa jadi istrimu, anakku. Kenapa kamu selalu cari itu orang Filistin? Enggak mau aku sama orang Israel. Aku mau sama orang sana. Jadi larang, enggak mau juga. Setiap dia lihat perempuan Filistin jatuh cinta
jatuh cinta, gampang kali menjatuhkan cinta. Dan perempuan miskin pun gampang menerima kejatuhan cinta. Karena si Simpson itu orang gagah perkasa. Dia bisa berikan apa yang diminta wanita-wanita itu. Sebentar dia pukul itu 30 orang para pengusaha. Dia ambil juga sini, dia ambil semua kekayaan. Saudara, mari lihatlah dengan nilai-nilai kebenaran. Ya. Saudara, kalau kerja pun begitu. Kalau gajimu di sana 5 juta katanya, tapi kau nggak bisa beribadah di sini. Contoh, kalau yang masih ditempuh bisa seperti si Kevin masih puji Tuhan. Kalau 5 juta masuk ke hutang. Nggak terkoneksi dengan siapapun. Contoh, internet pun malu-malu. Lalu dia nggak ada ibadah. Dulunya melayani luar biasa. Lalu sekarang hilang semua, tidak ada lagi. Lalu di sana kelompok orang-orang dunia ngomongnya duniawi, kata kotor dan segala macam, aspogena itu duniawi semua. Cara mereka itu karena Tuhan tidak lama-lama apinya padam, akan terinfeksi dengan cara hidup di sana seperti Sihon. Lalu nanti punya nilai-nilai kehidupan yang tidak lagi standar firman. Itulah yang merusak Lot pada akhirnya. Makanya berdoa, di sana 5 juta, di sini cuma 3 juta. Lebih bagus kau yang 3 juta, tapi kau bisa beribadah melayani Tuhan. Amen. Yang setuju katakan amin. Daripada 5 juta dan akhirnya hilang semua seperti Lot. Lot itu memang kaya. Tapi pada akhir hidup Lot menyedihkan. Tidak ada yang bisa dia pegang satupun. Istrinya pun jadi tiang darah. Anaknya 2 pun melakukan perbuatan mesum. Dia punya keturunan dari anaknya 2 wanita itu menjadi Moab dan Amon. Bangsa yang menyembah Baal dan menentang Tuhan. Padahal bapaknya ini dulu penyembah Tuhan. Jadi jangan salahkan nanti generasi kita. Itu harus diawali dari kita sekarang. Amin sudah. Harus dimulai dari kita sekarang. Nilai-nilai kebenaran itu. Jadi saudara jangan kejar itu nilai dunia, jangan. Di sana 5 juta, ongkos ke sana berapa? Budget pengeluaran untuk hidup dunia itu lebih dari 5 juta nanti. Tapi di sini kau rohani dengan 3 juta, kau bayar persepuluhan, kau bisa melayani, kau bisa beribadah, kau punya waktu dengan keluargamu, itu akan tidak bisa dibayar dengan apapun. Nah, prinsip-prinsip seperti ini tidak ada lagi dimiliki oleh Lot. Makanya saudara, anak-anak itu berdoa sama Tuhan. Biarlah saudara dapat pekerjaan sesuai dengan bidang saudara, dan saudara tetap bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Apa yang kita cari Tuhan di dunia ini? Pada akhirnya juga semua akan kembali kepada apa yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Makanya Abraham punya tekad. Nah, mau dia digoyahkan dengan apa? Artinya kalau Lot telah mengambil yang subur, berarti yang tinggal sama Abraham wilayah yang kurang subur, pasir. Tapi Abraham percaya penyertaan Tuhan bisa membuat pasir menjadi padang yang menghasilkan. Dan ternyata pada akhir perjalanan pertandingan iman mereka, Abraham semakin naik, dan dia disebut sebagai raja, orang terkaya di negeri itu. Tidak ada yang bisa mengimbangkan dia. Kenapa? Dia punya modal, dia tetap terkoneksi dengan Tuhan. Itu modal yang tidak bisa harus dihilangkan. Kau bisa nggak ada duit? Engkau nggak, ini boleh jadi pada suatu ketika nggak ada pekerjaan, atau mungkin sesuatu yang kurang secara dunia. Tapi saudara jangan sampai tidak terhubung dengan Tuhan. Itu yang tak boleh hilang. Karena kalau saudara terhubung dengan Tuhan, punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, yang nggak ada uang pun bisa jadi ada uang. Amin saudara. Yang nggak ada pekerjaan pun bisa jadi ada kerjaan. Karena Tuhan sumbernya. Sumber itu jangan dibuang. Sumber itu jangan diabaikan. Loh, kemana kita kalau nggak disertai Tuhan? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Abraham dong problem. Film pergi
utara, timur, barat, selatan. Di sana Tuhan. Enggak ada salah. Lihat ke selatan begitu. Lihat. Semuanya itu kuberikan menjadi milik pusaka. Si Lot tak dihitung lagi sama Tuhan. Setelah Lot itu berpisah dengan Abraham masih berdiri dan Abraham disuruh lihat sekeliling, termasuk ke selatan. Seharusnya kan Tuhan jangan kan Lot di sana. Tuhan tidak hitung itu loh. Lihat sekeliling semua, termasuk selatan. Itu kuberikan padamu, bukan sama Lot. Karena memang Lot terhilang pada akhirnya. Orang yang menantikan Tuhan, Tuhan sediakan, Tuhan bukakan jalan di tempat yang tinggi seperti waktu Fiabat Abraham di Gunung Kudus. Tuhan menyediakan. Makanya jangan dicuri, jangan mau dicuri persaudara-saudara dengan apapun. Jangan tukar dengan apapun. Lihat perjanjian lama, nggak mau, Daniel tidak mau. Dilarang nggak boleh. 3 kali sehari harus doa. Raja yang melarang ditempel dengan cincin raja sebagai stempel yang tidak boleh dirubah. Tetap Daniel 3 kali sehari buka pintu mengarah ke Yerusalem. Dia sembahyang kepada Tuhan, menyembah. Dalam hal kinerjanya tidak ada salah sedikit. Dia punya track record orang pekerjaan yang begitu baik. Dia termasuk orang-orang yang disegani dalam kerajaan Media Persia waktu itu. Dia termasuk dalam kelompok para ahli, para orang-orang yang disegani, orang-orang pintar, bahkan kepintarannya 10 kali lipat dari orang pintar. Sebagai pegawai raja, ada larangan tidak boleh menyembah berdoa kepada Allah lain selain para patung yang dibuat raja. Dibuat deadline dalam 30 hari. Bisa saja kan Tuhan off dulu ya. Kan cuma 30 hari aja. Nanti habis itu aku sembahyang lagi seperti biasa. Daniel lah. Justru waktu dia sembahyang kita. Tapi gua singa kelaparan pun tidak bisa mengganggu. Sadrak Mesach dan Abednego juga begitu. Ketika dibunyikan semua bunyi-bunyian, semua suku-suku bangsa harus menyembah pada patung raja. Hanya mereka 3 tak mau. Ngamuk raja, kenapa? Siapa itu orang? Kasih tahu itu orang-orang dari keturunan Yahudi yang memang tidak mau patuh sama raja. Panggillah mereka. Ayo sekali lagi. Biarkan kamu dengar itu bunyi-bunyian, kamu sembah itu patung raja. Kalau nggak kamu lempar ke dalam api yang 7 kali lipat panas. Mereka bilang, ini betul ya. Sekalipun Tuhan kami tidak melepaskan kami dari api yang mematikan, ketahuilah raja, kami tidak akan menyembah patung yang kau buat. Itu membuat raja sangat marah luar biasa. Panas api cepat 7 kali lipat, sampai orang yang mengangkat mereka ini terbakar mati. Yang mengangkat aja terbakar mati. Tentara yang algojo itu mengangkat orang 3 itu mau membuat kami mati terbakar. Tapi Sadrak Mesach dan Abednego malah jalan-jalan di api, dilempar 3 orang, sekarang jadi 4. Ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Peheran pun tidak terbakar. Perhatikan, sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun Tuhan tidak menolong kami dari bahaya api, kami tidak mau sempat patung. Amin. Haleluya. Ini kedalaman hatinya masih Tuhan. Coba dengan kita gimana? Berapa banyak, sekarang kita agak sadari kan, berapa banyak anak-anak Tuhan ketika suasana hidupnya belum berubah, atau ketika doanya belum didengar, atau ketika keadaannya belum berubah, berapa banyak kita masih tetap berkata, sekalipun aku sekarang belum diberkati, sekalipun aku sekarang belum dijawab doaku, sekalipun belum seperti yang Tuhan mau, aku akan tetap mengasihi Tuhan, aku akan tetap melayani Tuhan, aku akan tetap beribadah, aku akan tetap melakukan firman, aku akan tetap mengasihi Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Saya tanya tadi malam Bapak Ibu, Pak, bagaimana sikap Bapak Ibu? Ada satu raja saya bacakan kepada yang dalam kitab Raja-Raja. Ketika dia seorang raja itu sakit dan semakin parah, penyakit kaki yang tidak sembuh-sembuh, maka raja itu berubah setia dan kembali beralih kepada berhala-berhala.
Ini orang ketika dia berharap sama Tuhan, tapi tidak ada perubahan, berubah, meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak? Dia bilang, Pak Pendeta Raja, dengarkan saya punya hati. Sekalipun aku seperti ini, sekalipun aku tidak sembuh sepertinya, tapi hatiku tidak akan pernah berubah. Aku akan mengasihi Tuhan, aku akan percaya sama Tuhan, dan aku tidak mau diamputasi. Walaupun aku mati dengan begini, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Bagus. Tidak sedikit anak Tuhan, orang Kristen, kalau sudah tidak sembuh, pergi ke dukun. Ya kan? Ke dokter tidak sembuh, pergi ke dukun. Dengan berbagai alasan. Itu kan dari Tuhan juga katakan. Belum rasa-rasanya dibuat apa yang seperti yang dia mau. Bikin cara-cara dunia. Saudara, punya tekad seperti Sadrak Mesek Abednego, punya tekad seperti orang tua itu. Saya bersyukur, puji Tuhan, kamu punya iman yang bagus sekali. Itu yang harus kamu wariskan sama anak cucu. Banyak sekali pelayan kami dari malam ini. Keluar ini datang lagi ini. Keluar kami dari kamar itu ada cucunya lagi SMA nangis. Kenapa kamu nangis? Dia cerita, bapakku begini ini. Kami layani lagi. Luka batin, luka hati. Utamakan hubungan saudara dengan Tuhan. Hari ini jangan kemana-mana. Amin. Tetapkan hatimu, hari Minggu, hari beribadah. Sekarang ini sebenarnya Tuhan itu berubah kali. Memang betul lah zaman kasih tahu ini. Kalau dulu zamannya hukum Taurat, kedapatan saudara tidak beribadah di tengah orang Israel, dan kau berkeliaran di tengah bangsa itu, tangkap. Ada saksi orang tua. Ini orang tidak menghormati dan sama. Bawa ke sana, lempar dengan batu. Orang tuanya dulu berlempar sampai mati di kubu batu. Begitulah Tuhan menanamkan nilai itu kepada bangsa itu untuk menghormati Tuhan yang hidup. Jadi jangan sembarangan, saudara. Ya. Kita bangunlah, walaupun kita gereja karismatik seperti The Bebas semua, tapi saudaraku, mari rasa hormat sama Tuhan itu jangan hilang. Amin, saudara. Rasa gentar dengan Tuhan itu jangan hilang. Jangan anggap biasa-biasa. Kita ini siapa loh, saudara? Dia api yang menghanguskan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan berdiri di hadapannya. Jangankan saudara dan saya, tua-tua yang sudah dinaikkan di surga, yang sudah dikasih kedudukan kursi jabatan kehormatan, ketika ketemu dengan anak domba di dalam kursi istana kemuliaannya, di tahtanya, mereka sujud menyembah. Mahkota yang diberi itu tidak ada artinya, dia lemparnya semua dan mereka menyembah sujud sampai ke tanah. Engkau yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan. Itu sikap hati yang benar. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita tidak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Hidup ini tidak ada artinya kalau tidak di dalam Tuhan. Amin, saudara. Waktu ini waktu pertengahan. Makanya cari, berikan waktu yang terbaik pada Tuhan. Mudah-mudi ada waktu untuk beribadah dengan bersama muda-mudi yang lain. Jangan kau keluyuran ke sana kemari hari Sabtu. Apa yang kau cari rupanya? Jangan sampai mabuk dengan hal dunia ini dulu. Ya saudara. Lalu nanti sisa-sisanya pula kita kasih sama Tuhan. Jangan saudara. Beri waktu sama Tuhan. Amin, saudara. Kenapa terlalu sibuk kita dengan dunia ini sampai tidak ada waktu lagi sama Tuhan? Si Panya itu datang dari bawah sana, dari antar mamanya 7 sama peduli. Dan pernah ke sana kemarin. Kira masih sebentar lagi mamanya, rupanya dibawanya anaknya. Dari bawah sana, Pak, mau udah bunyi, oh iya udah bunyi. Udah duluan si Panya sampai. Lihat teman-teman, mereka bayar harga dari sana datang. Sementara yang lain banyak yang tak peduli, banyak yang mau tahu. Saudara jangan rebut bagianmu, ambil bagianmu. Amin, saudara. Sejak zaman Yohanes kerajaan surga itu diserang.
Siapa yang merebutnya akan menyerongnya. Artinya, sebagaimana usahamu, Tuhan hargai. Tidak ada yang sia-sia jadi lelah dalam Tuhan. Saya kalau nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin saya jadi hamba Tuhan sampai sekarang. Kalau saya nggak mau bayar harga, nggak mungkin saya bisa berdiri sampai sekarang di sini. Semakin jadi hamba Tuhan, godaannya semakin banyak. Semakin banyak level kemana di bawah Tuhan, semakin banyak peluang-peluang untuk bisa menjauh dari Tuhan. Tapi harus punya ketetapan hati. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Amin, saudara. Tidak ada tujuan lain. Jadi saudaraku, mari berikan waktu saudara. Doa. Yang kedua, satu poin itu berapa menit ya? Saudara diberkati, amin. Jadi tidak ada yang tidak berdoa, semua berdoa, amin. Selama ada keluarga Imam Palangkaraya adalah orang yang berdoa. Saudara yang di rumah-rumah juga tiap hari berdoa, tiap hari berdoa. Haleluya. Di pagi saya sebelum jam 3 dibangun nih, ada apa itu Tuhan? Ini masih enak tidur. Bangun, bangun. Ya jam. Ketika pulang ke sini, letakkan jam. Tidur lah. Bisa lagi. Adalah berdoa. Saya belum masuk ke sini. Oh, haleluya Tuhan. Belum, lumayan belum. Sekali ini mau hujan-hujan. Kayak tadi. Oh, harus berhenti. Kau nggak bisa kau apa dengan Tuhan kata berikan. Nah, sampai itu pagi. Kalau saya nggak mau ikutin, nanti ketiduran terus ya. Ke bawah. Jadi kalau saudara ada waktu itu disuruh bangun aja, doa. Orang mungkin nggak ngerti apa maksudnya apa tuh ya, bangun aja, doa aja. Nanti saudara tahu, oh ini rupanya maksudnya. Jadi patuh aja. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Nah karena kita dipimpin Roh. Yang kedua, nah Abraham itu adalah orang yang ini membayar persepuluhannya kepada Melkisedek. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Nah, kita baca dulu ini ya. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah Raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Jadi Melkisedek imam Allah maha tinggi. Ini gambaran dari Allah itu sendiri ya. Ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang tertinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini saudara perhatikan. Ini masih jauh sebelum zaman hukum Taurat. Karena ada orang bilang itu sebelum hukum Taurat. Ini belum ada hukum Taurat. Ini masih zaman Abraham. Tapi Abraham tahu harus membayar persepuluhannya kepada Tuhan melalui Imam Melkisedek. Karena Melkisedek menjadi sarana Allah untuk memberkati Abraham pada waktu itu. Maka dia membawa 1/10 dari semuanya, dari semua berkat yang dipercayakan Tuhan kepada Abraham. Saudara, hal ini jangan kita ragukan lagi, karena ini adalah firman ya saudaraku, milik Tuhan dari sejak Taman Eden. Kenapa manusia itu rusak dan kehilangan kemuliaan Allah? Karena mengambil milik Tuhan. Abraham orang diberkati karena mengembalikan milik Tuhan. Kitab Maleakhi pasal 3 ditulis, kamu bangsa yang tidak taat, tetapi Allahmu adalah Allah yang setia. Kamu tidak melakukan apa yang diminta Tuhan dari sejak nenek moyang, yaitu mengenai milik Tuhan. Nah saudara, sampai sekarang juga itu tidak berubah. Milik Tuhan tetap milik Tuhan. Mari kita hormati Tuhan. Mari kita lakukan yang dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Sebenarnya itu bukanlah karena itu kita ke surga, tetapi bagian dari ketaatan dan ketundukan kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Tentulah kita melakukannya dengan sukacita kepada Tuhan.
Ini kita tidak cukup banyak membahas ini, saudara. Tetapi secara garis besar, biarlah semua saudara yang selama ini sudah melakukannya tetap sukacita melakukannya, saudaraku. Dan orientasi kita bukan hanya berpikir supaya aku diberkati, bukan itu, saudara ya. Tetapi engkau mengasihi Tuhan dan engkau melakukannya dengan sukacita karena kita mengasihi Tuhan. Masalah Tuhan memberkati atau tidak memberkati itu bukan urusan kita. Tetapi yang pasti kalau saudara kerjakan ada dampak, ya, dampak atau akibat daripada yang kita lakukan itu pasti. Kan Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu kan otomatis ya. Gak usah diminta-minta, gak usah diklaim-klaim, gak usah ditengking-tengking pun itu. Ketika saudara melakukannya dan hidup benar menjadi pelaku firman, saudara, dampak dari hidup benar itulah yang membuat saudara mengalami janji Tuhan. Daripada tengking usir ikat tapi tidak pelaku firman, kan nanti bermasalah juga. Lukas 6:46, mengapa kau berseru-seru padaku, sedangkan firmanku tidak kau lakukan? Ya gak ada cara Tuhan membela, gak ada cara Tuhan untuk memproteksi hidup kita sekarang. Tuhan hanya bisa bekerja melalui firman. Di luar itu tidak bisa dia menolong kita sekarang. Maka ikuti prinsip Tuhan. Nah, Abraham menyadari bahwa Tuhanlah yang telah menolong dan memberkati hidupnya. Bahkan tidak mau mengambil jarahan, tetapi memberikan jarahannya kepada orang Sodom. Termasuk Abraham ini orang gak serakah. Jadi ketika Kedorlaomer itu memerangi semua orang, menaman semua, ambil semua orang-orang dan kekayaan, Abraham lari datang bawa pasukan dari orang-orang gembala-gembalanya, dari tentara, dari pasukannya ada sekitar berapa ya, 200 orang, cukup banyak. Lalu ngejar itu orang pasukan yang Kedorlaomer, dikejar, dirampas lagi, diperangi lagi, dikalahkannya itu Raja Kedorlaomer. Lalu diambil semua pulang, termasuk Silo, jadi tawanan sama istri anaknya. Diambil semua pulang balik, tidak ada yang hilang. Lalu Raja Sodom kasih itu hasil jarahan, ambillah Abraham. Abraham bilang, kecuali yang sudah dimakan oleh pasukanku ini dan ini semua, silakanlah mereka. Kalau saya tidak, jangan kamu pikir nanti saya kaya karena kamu berikan aku itu hasil jarahan. Biarlah itu kamu tahu. Abraham juga serakah. Cukup dia kasih ya anak buahnya yang memang sudah ikut perang karena mereka makan, mereka bilang itu aja cukup lah. Habis itu silakan ambil. Kamu nggak mau ambil itu karena itu bukan punya kamu. Dari situ dasar hati. Maka Tuhan tidak heran mempercayakan banyak hal kepada saudara. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Matius 23 ayat 23, coba kita lihat. Matius 23 ayat 23. Saudara dapat ya? Coba kita, saya nanti berikan beberapa referensi. Matius 23 ayat 23. Oke, kita baca dulu bersama-sama 2, 3 ya. Celakalah kamu, anak-anak Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih, ada manis dan bintang kamu bayar, tetapi yang terpenting yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Sabar dilakukan dan jangan diabaikan. Oke, itu dalam terjemahan baru. Saya baca terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi dan para pemimpin agama. Kalian munafik, kalian memberi persepuluhan untuk setiap daun selasih yang tumbuh di kebun kalian. Jadi sampai begitu pengertian. Tetapi mengabaikan hal-hal yang lebih penting. Apa itu? Keadilan, belas kasihan dan iman. Nah, ini dia bilang, tentu saja kalian wajib memberi persepuluhan. Tentu saja wajib, tetapi kalian tidak boleh mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting. Jadi tetap itu menjadi konteks yang harus dikerjakan. Tentu kamu harus lakukan, tentu kamu harus bayar persepuluhan. Ini perjanjian baru ya. Tetapi kalian tidak boleh mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting.
Apa itu tadi? Belas kasihan, keadilan, dan iman. Nah, yuk satu lagi, bahasa Indonesia masa kini. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura, rempah-rempah seperti selasi, adas manis, dan jintan pun kalian beri sepersepuluhannya kepada Tuhan. Ini teliti sekali orang Farisi. Padahal hal-hal yang terpenting dalam hukum-hukum agama, seperti misalnya keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, tidak kalian hiraukan. Padahal itulah yang seharusnya kalian lakukan, tanpa melalaikan yang lain-lainnya juga. Jadi tetap standar prosedurnya tetap harus dikerjakan. Itu memang harus, jangan melalaikan. Tetapi lebih daripada itu, sikap hatinya harus dengan mengasihi Tuhan. Ada nggak saudara bayar persepuluhan itu rasanya terganggu? Coba jujur, ada nggak saudara rasanya membayar persepuluhan itu rasa terganggu? Masih berarti belum, karena Tuhan bilang hal yang paling terpenting memang harus kamu lakukan bayar persepuluhan, tapi yang terpenting, yang levelnya lagi, cara sikapnya harus dengan mengasihi. Jadi kalau orang mengasihi, nggak beban, nggak terganggu dia, nggak berat dia, tidak menjadi persoalan sama dia. Ini lebih penting. Orang bisa saja memberi tapi tanpa mengasihi, bisa nggak? Orang bisa memberi tanpa mengasihi, bisa. Makanya ada orang bisa memberi tapi sombong, orang bisa memberi tapi dengki, orang bisa memberi tapi motivasinya naik. Tapi orang mengasihi otomatis pasti punya sikap hati memberi. Amin. Orang mengasihi pasti memberi dengan sukacita. Makanya kalau bilang yang lebih utama, walaupun itu tidak boleh kau abaikan, tapi yang terpenting ini belas kasihan. Orang Farisi itu begitu, jelek mereka. Wah, begitu teliti, sampai dari jauh-jauh aja dihitung. Terjemahannya apa? Dihitung, tapi kamu melupakan yang terpenting, belas kasihan. Jadi jangan sampai merasa nanti kita melakukan itu karena kita merasa kita ini. Tidak, harus dengan didorong oleh karena cinta sama Tuhan, didorong oleh karena mengasihi Tuhan. Dan kita nggak terganggu mau udah ada berkatnya atau belum, mau sudah berkelimpahan apa tidak atau belum, nggak terganggu hati kita karena kita punya satu tujuan, aku mengasihi Tuhan dan aku melakukan apa kata Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Yang lain itu urusan Tuhan. Jadi saudara jangan sampai terganggu. Mana ya? Katanya berkati berkelimpahan, itu salah. Mindsetnya udah rusak. Loh kalau nggak diberkati emang kenapa? Apa kita berhenti melakukannya? Itu kan Tuhan yang ngomong, Tuhan yang suruh. Terus kalau berkelimpahan bagaimana? Apakah kita marah sama Tuhan? Apakah kita, walaupun ada ayat berkata, pujilah aku, tapi sebenarnya Tuhan nggak perlu dipuji. Dia Tuhan yang sudah teruji. Semua bisa berubah, tapi firman-Mu bekal selama-lamanya. Nggak perlu. Tapi cuma mau Tuhan. Dia lihat ketulusan kita, dia lihat sukacita dan kasih cinta didorong oleh karena kita mengasihi Tuhan. Padahal itulah yang harusnya kalian lakukan tanpa melalaikan yang lain-lainnya juga. Jadi bukan berarti yang penting mengasihi Tuhan walaupun dalam sebuah nggak bisa juga. Dari mana kita tandanya? Dia tetap bagian khusus untuk bagian Abraham melakukannya kepada Imam Melkisedek sebagai utusan Tuhan. Karena dia tahu Imam Melkisedek lah yang memberkati hidupnya. Jadi Abraham tidak terikat dengan harta. Dia punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan lewat berkat-berkat Tuhan yang ada padanya. Oh, haleluya. Jadi diberkati untuk memberkati. Amin saudara. Nah, kemarin Natal sudah saya bilang kan, tahun ini mana si Astri? Jadi Astri, nah, apa kau bilang hari Natal itu Astri? Pak, nggak boleh lagi tahun ini kamu mereka pakai AC di sini Pak, kata si Astri. Saking panasnya dulu waktu kita Natal di sini. Ya, aku doakan. Memang nggak sulit Pak. Biarlah saudara didorong oleh kasih Tuhan untuk melakukan itu.
satu orang cukup. Amin. Kira-kira siapa yang sanggup satu orang? Atau kalau nggak sanggup satu orang, dua orang bagi dua lah. Bagi dua kita berapa? Kalau ada 4 juta, 5 juta, udahlah bagi dua kita 1 tahun ini. Supaya nanti Natalan kita sudah kipas-kipas lagi. Yang setuju katakan amin. Kayaknya amin itu redup sikit. Yang setuju katakan amin. Apalagi kalau sudah naik pangkat itu harusnya nggak susah-susah. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Kami ucapkan selamat kepada papanya ya. Siapa? Ya, Kevin naik golongan dia. Tidak. Selamat ya. Saya sudah bilang awal bulan kan, siap-siap diberkati tahun ini. Ya, tidak sulit, tapi pesan Tuhan awal tahun saya kasih tahu, hatimu harus melekat sama Tuhan. Nggak ada yang lain minta Tuhan. Kalau hatimu melekat, kau berselalu didengar. Ada masalah diluputkan. Aku memuliakan engkau. Itu Tuhan kasih firman di awal tahun kepada kita. Dan saya pikir betul, itu semua dicari manusia. Tapi yang Tuhan minta hanya satu, hati kita melekat sama Tuhan. Ketika kau diberkati, ketika kau dipercayakan, nggak berubah. Tetap mengasihi Tuhan, tetap mendahulukan Tuhan, tetap melakukan ini sama Tuhan. Nggak berubah, tidak surut. Nah itu masalahnya sama Tuhan tuh nggak ada susahnya memberkati kita. Tapi persoalan sama Tuhan jangan sampai bergeser hatimu dari Tuhan, itu masalahnya. Jangan ada Allah lain padamu di hadapanku. Dari dulu itu masalah Tuhan itu. Ya. Apa kurang berkat itu pemuda kaya? Bilang pemuda kaya. Tapi bisa Tuhan itu bergeser, disisihkan oleh kekayaan. Jangan. Tetap, saya berdoa semua kita tetap orang-orang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi masalah persepuluhan semua harus beres. Amin. Saudara, bagian saya hamba Tuhan. Kalau saudara tanya saya, dari dulu saya sudah, dari berapa tahun saya melayani Tuhan di Palangkaraya. Kalau saya ada makanan saya makan, nggak ada macam-macam. Kalau nggak ada makan berarti puasa. Selesai begitu saja, sederhana hidup saya. Makanya Paulus berkata, aku tahu rasanya kelimpahan, aku tahu apa rasanya kekurangan. Harus anak Tuhan harus tahu. Artinya apa? Kalau kekurangan pun tidak meninggalkan Tuhan. Kalau kelimpahan pun tidak meninggalkan Tuhan. Amin saudara. Karena kita tahu itu semua masa-masa, musim-musim yang diizinkan Tuhan tetap membuat hati kita berulang berakar pada Tuhan. Tidak berubah. Ketika pun nanti saudara diberkati, diangkat, dipercayakan, Allah berkata semua karena Tuhan. Dan akan teraplikasi dalam hidupmu, akan terlihat dalam hidupmu, engkau tetap mengasihi Tuhan, engkau tetap setia, engkau tetap melakukan firman, dan dipercayakan lebih banyak, engkau pun bisa dipercaya lebih banyak oleh Tuhan. Itu kata Tuhan, dipercayakan banyak, banyak dituntut. Ini yang naik pangkat, naik gaji, jadi tutup banyak lagi persepuluhannya. Halo, dikasih 10 juta ya tambah lagi lah persepuluhan itu berarti. Dikasih 20 juta ya tambah lagi lah persepuluhan. Janganlah pulang kayak waktu level pertama itu terus. Ya kan? Kemarin 5 juta 500, sekarang dikasih contoh 10 juta 500 juga. Ya untuk apa dinaikkan kalau nggak ada berdampak? Ini saya ngomong belak-belakan aja nih. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya semua anak-anakku secara rohani di sini adalah orang yang bisa dipercaya. Tuhan tidak akan segan-segan memberikan kepercayaan kepada saudara dalam hal apapun karena hatimu melekat sama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama saya bukan persepuluhan itu yang penting. Apa kata Yohanes? Bagiku hidup anak-anakku dalam kebenaran itu adalah kebahagiaan yang tidak sedih. Amin saudara.
kau hebat, luar biasa, diberkati, berhasil, oke. Tapi apakah hidupmu di dalam kebenaran? Itu jadi persoalan. Alangkah malangnya seorang Paulus ketika orang Korintus diberkati luar biasa, tapi mereka sampai melakukan dosa yang orang dunia pun tidak mereka lakukan. Sedih. Maka Yohanes mencatat kebahagiaan seorang hamba Tuhan ketika mendengar, melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu tidak jadi baik. Saudara pun akan begitu dengan anak-anakmu secara badani atau dengan yang saudara layani dalam pelayanan saudara. Itu akan membuat satu kebahagiaan yang tidak bisa dihitung. Hidup dalam kebenaran. Mungkin dia nggak sekaya orang, tapi dia hidup akan kebenaran. Dia cinta Tuhan. Dia hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Dan kita tidak khawatir melihat orang seperti ini. Dia pasti diberkati Tuhan. Dia pasti dipelihara Tuhan. Haleluya, saudaraku. Jadi semua kita dalam hal ini, saya pun melakukannya juga. Saya pendeta hamba Tuhan pun melakukannya juga. Mari kita semua kerjakan. Jadi tidak perlu khawatir kita. Apapun kata dunia, mau krisis katanya, mau mengalami kemerosotan katanya, kita tidak pungkiri. Tapi saudara tidak tergantung dengan dunia. Saudara bergantung dengan Tuhan. Hidupmu dijamin oleh Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu pelihara hati yang seperti ini. Ya saudara, dipercayakan banyak dituntut. Ya, saudara. Yang ketiga, saya skip beberapa hal ya. Saudara, Abraham ini orang bermurah. Dia tidak mau gratisan. Ya, punya sikap selalu mau berkorban, bayar harga. Kejadian 14 dia membayar persepuluhan dan tidak mau terima hasil jarahan. Tidak mau dia. Kemudian juga dalam kejadian 23 dia memberi kuburan di Gua Makpela. Ada orang itu bilang, udahlah Abraham, ambillah ini, gak usah bayar lah. Kau itu orang yang hebat, kau raja, kau pemimpin, kami hormati kau. Udahlah, kuburkanlah istrimu sekarang di sini. Beli, nggak usah kau beli, ambillah. Abraham bilang, enggak, aku bayar, berapa itu kau jual? Aku nggak mau. Berapa harganya? Setelah disepakati, dia timbang uang, dia kasih harganya. Dan itu menjadi kuburan keluarga Abraham, Gua Makpela, dekat Mamre. Kita rindu nanti suatu ketika kita ada duit bisa ke Israel ya. Ada yang mau punya visi ke Israel? Ada punya kredit? Itu angkat tangannya dulu. Kalau enggak Tuhan Yesus melihat. Pakai pok, ada itu kredit pakai pok. Alhamdulillah. Kalau belum masih ini panjang umur sehatnya Pak Gembong nggak ada masalahnya. Kenapa rupanya berangkat? Kalau perlu grup GMA satu tim berangkat ya kan? Kita berikan dulu untuk bagi Yesus. Haleluya. Ya, kita doa. Waktu ketika sebelum Yesus datang kali kedua, kita bisa ke sana. Lihat tempat itu. Mana itu Gua Makpela? Mana itu kuburan yang di Abraham? Mana itu tempat Yesus? Mana itu Sungai Jordan tempat orang dibaptis itu? Ada. Dan ada mereka yang tidak bisa pulang di sana. Di mana itu Kana tempat orang air dari anggur, pesta di sana. Mereka ke sana dan ada minta itu nikahnya itu ditemukan lagi di sana. Saya kemarin minum anggur dari Kana. Ada hamba Tuhan, saya datang Natalan, dia datang, dia keluarkan satu botol. Botolnya segini, enggak apa, kecil aja. Pendeta, kita minum ini dulu hari ini, spesial kita makan. Kukira, jangan-jangan malaka gitu ya. Ini biar pendeta harus hati-hati juga kita ini. Jangan kasih malaka pula, saya mabuk pula sendiri. Apa itu Pak? Nah, ini anggur dari kota Kana. Saya bawa cuma beberapa botol, tidak bisa bawa banyak karena dibatasi. Ini masih ada, ya lihat tahunnya tahun berapa puluh tahun sudah lama. Ada tahun. Lalu dia buka dia tuang gelas, coba minum. Kita minum, kalau minum. Nggak lama setelah minum itu keringat saya, keringat, hangat. Satu botol itu kami bagi dua. Nih, habiskan aja botol itu, kita bagi dua. Satu botol ya, habiskan.
Masih banyak lagi kan? Nggak ada lagi. Maksudnya kalau masih ada lagi, biar minta 1 botol ke rumah gitu ya. Udah ada lagi sudah ini sisanya ini, karena kemarin nggak boleh bawa banyak. Di imigrasi dibatasi katanya ya. Oh gitu ya. Enak. Memang anggur. Makanya dulu Pak Paulus bilang minum anggur sedikit supaya kamu jangan sakit katanya. Jadi itu anggur menghangatkan tubuh. Karena sana musim dingin kan. Jadi memang perlu itu untuk dia bisa fit kesehatannya. Luar biasa, pantas saja orang Israel itu nggak boleh nggak ada anggur, dan itu memang minuman mereka sehari-hari. Dan anggur di Kana itu adalah tempat pabrik yang paling bagus katanya sampai sekarang. Nah, nanti kita doain lah, ada waktu dikasih Tuhan kita kesempatan bisa melihat itu semua. Amin. Nggak banyak, kalau kelas VIP itu 35, 40 atau paling hebat tuh ya nggak sampai 50 juta, itu udah kelas berbintang gitu. Kalau dikasih Tuhan berkat kenapa tidak ya? Tapi kalau belum ke sana kita tetap suka cita. Amin saudara. Kan kamu udah beli rumah BTS satu tuh. Kalau memang kali-kalinya begitu ya nggak dari berapa. Makanya bersyukur ya, kalau minta sama Tuhan dikasih Tuhan, pas ada duit ya berangkat. Nanti udah dikasih duit hitung-hitung, baik beli barang satu lagi kita pakai gembok, kalau nggak jadi berangkat, nggak jadi berangkat nanti. Ya saudara, kalau dikasih Tuhan berkat itu berangkat. Ada hamba Tuhan, dia pengakuannya, dia minta ongkos pesawat ke Jakarta, pulang balik. Dari berangkat dia naik pesawat, tapi waktu pulang dia hitung-hitung selisih dengan kapal laut lumayan. Lalu dia ambil tiket kapal laut, dia pulang dengan kapal laut. Lalu sejak itu dia nggak pernah lagi berangkat pakai pesawat. Kenapa? Tidak setia dalam hal yang dipercayakan Tuhan. Itu uang orang dikasih naik enak kok mau naik kapal barang, kan gitu ya? Kok diangkat kok mau turun ke bawah-bawah? Ya nikmatilah. Ya, karena dia nggak bisa dipercaya Tuhan. Kalau dikasih tiket pesawat ya berangkat dengan pesawat. Amin. Jangan cari odong-odong, walaupun murah kapal laut. Nah nanti dikasih Tuhan, saudara bilang, Tuhan tiket ke Israel dikasih. Tiba-tiba berpikir, cuma 10-12 hari habis sekian. Sudah. Baik aku beli yang lain. Nah ini orang seperti ini nggak bisa. Kalau yang untuk itu. Yang mengerti katakan amin. Selesai ya. Haleluya saudaraku. 1 poin lagi. Ayo kita selesai. Masih bisa? Ya. Abraham tanggap dan respon akan lamaran Tuhan. Mau menyambut dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Kejadian 18. Abraham duduk di pohon terbangkit di Mamre. Siang-siang bolong panas. Tiba-tiba ada 2 orang datang. Langsung dia bilang, Tuhan mau kemana? Tuhan, janganlah pergi mendahului. Singgahlah Tuhan di rumahku. Aku cuci kakimu. Aku akan olah makanan, roti yang terbaik dan lebih tambah dan segala macam. Janganlah dulu pergi melanjutkan. Singgahlah dan makanlah di rumah. Dengan kata lain, dia menyambut orang itu. Dia berlari. Ternyata itu adalah Tuhan. Dan Tuhan berkata mengulangi janjinya, tahun depan istri Sarah akan melahirkan seorang laki-laki. Dia sambut. Nah, saudara perlu ramah, ya. Sekarang ini dengan gadget yang ada, orang jadi bisa gak ramah. Saudara sadari nggak ya? Saudara pergi kemana-mana sekarang, maka orang ke HP di sini. Dulu beberapa tahun lalu waktu saya bawa ibu ada 4 bulan tinggal di Malaysia, saya setiap bulan berangkat ke sana waktu kami ada program baik tabung. Setiap bulan saya berangkat. Kadang 1 minggu baru pulang. Saya heran dulu waktu di Malaysia itu, baik di bis atau di train, di kereta, orang pakai HP matanya tuh. Dia nggak peduli kita bikinkan, nggak peduli. Kalau dulu di sini kita bisa, Pak, Bu, siang, misalnya kan? Dulu waktu itu saya heran,
Sekarang setelah di Indonesia gak heran lagi, ternyata demamnya itu sampai ke kita. Sekarang Indonesia udah sama. Coba lihat, semua orang di mall, di mana-mana. Kadang kita juga makan bersama aja, udah makan satu meja, semua lihat api. Tuh, itu yang membuat kita jadi gak peduli lingkungan. Kadang dompet bisa hilang gak tahu karena lihat api. Jadi comot orang. Ada orang sampai tabrak tiang listrik karena lihat api dan segala macam. Sambil jalan dia terus lihat online. Buang, masuk paret, masuk ini, macam-macam peristiwanya sekarang. Saudara, Abraham tuh ketika dia lihat sosok orang datang ke tempat dia, langsung dia berlari. Tua juga, di situ umurnya udah hampir 100 tahun, karena 1 tahun ke depan berarti 99 tahun. Tapi dia berdiri lari dan mengajak orang untuk singgah Tuhan di rumahku. Dia layani orang itu, respon. Dia orang yang open, dia orang yang mengasihi dan orang yang bersuka cita menyambut. Ya Tuhan di kemah. Amin saudara. Dan saudara harus begitu. Datang ke gereja jangan diam-diam duduk di kursimu. Mari kita bangkit berdiri. Duduk, habis itu pulang. Kenapa saya suruh kita salaman ke depan ini? Karena memang itulah dasarnya supaya paling enggak saudara berinteraksi satu sama lain. Amin saudara. Jangan sampai kita di tempat ramai sendiri rasanya. Jangan saudara. Bangun satu kehidupan yang bersukacita, yang menyambut. Abraham tidak hidup mementingkan diri sendiri. Dia menolong Lot waktu ditawan. Kemudian juga dia berdoa syafaat untuk Sodom Gomora. Dia datang membela Sodom Gomora. Tuhan, jangan kau binasakan orang benar sama-sama dengan orang fasik. Jangan Tuhan, jangan. Tuhan bilang tidak. Kalau ada 50 orang di sana, apakah kau binasakan orang 50 orang benar itu dengan orang fasik Sodom Gomora? Tidak. Tawar-tawar. Kalau ada 45, kalau ada 30, akhirnya sampai kalau ada 10 orang, kalau ada 10 pun takkan kubinasakan mereka bersama-sama. Ternyata nggak ada 10 orang harus binasakan Sodom Gomora, tapi karena doa syafaat Abraham, walaupun Sodom Gomora dibakar, dihabiskan, dihanguskan, tapi karena doa syafaat, ini sekali lagi penting doa syafaat. Itu Lot harus keluar dulu. Lot itu sama istri anaknya 2 orang ditarik keluar dulu. Memang hukuman tidak bisa ditunda. Harus dibakar Sodom Gomora, harus dihukum. Tapi karena ada Abraham bersyafaat sama Lot, anak-anaknya, si Lot ditarik sama malaikat, diselamatkan. Keluar cepat. Kami tidak bisa menghukum kota ini kalau kalian tidak meninggalkan kota ini. Jadi diselamatkan dulu. Nah ini gambaran tentang, saya bilang ini gambaran tentang Yesus datang kali kedua. Dunia ini memang akan dihukum. Petrus mencatat unsur-unsur bumi akan hangus terbakar oleh api Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Tapi saya tahu setelah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang percaya diluputkan, diselamatkan, diangkat, baru penghukuman akan dilaksanakan. Amin saudara. Itu gambaran seluruh harus keluar dulu orang benar. Karena ada yang mendoakan. Nah, praktekkan ini buat keluarga-keluarga kita. Mungkin mereka belum datang seperti kita. Mungkin mereka juga belum mau seperti kita sekarang. Tapi doa syafaatmu tidak akan sia-sia. Amin saudara. Doa-doamu sama Tuhan membela mereka. Sama seperti Abraham membela si Lot. Jangan kau binasakan bersama dengan orang fasik. Ada waktu itu. Nanti keluarga-keluarga kita mesti mungkin waktu dia sakit nanti atau sebelum dia dipanggil, dia harus berdamai dengan Tuhan. Dia diselamatkan. Kalaupun dia mati, dia masuk surga, tidak binasa dalam dosa. Ada pembelaan Tuhan. Sama lihat itu budi-budinya Kevin itu. Mereka muslim. Tapi dengan cara Kevin menikah, mereka datang. Mereka mau datang, mau pulang, datang di sini. Panggil. Pokoknya kita kami panggil. Saya doakan lagi. Nangis. Rindu. Kasih Tuhan memenuhi hati. Saya peluk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Datang lagi di sini. Lihat yang di cucumu ada. Iya Pak.
Saya percaya lawatan Tuhan bagi mereka tidak akan terhilang. Karena ada yang mendoakan. Saudara harus mendoakan keluarga kita. Amin saudara. Datang doa sapa. Amin. Berarti hari Jumat harus lebih banyak yang berdoa sapa di sini. Lihat dulu kiri kanan. Kira-kira siapa yang mau saudara ajak hari Jumat datang doa sapa? Haleluya saudara. Lihat kiri kanan. Saudaraku, ayo kita doa sapa hari Jumat. Amin. Sukacita saudara semua, amin. Yang terakhir, 2-3 menit. Abraham mengenal suara Tuhan. Apa saudara? Mengenal suara Tuhan. Saudara perlu kenal suara Tuhan. Saudara perlu kenal suara gembala saudara. Yesus bilang domba-domba itu mendengar suara gembala dan mengikuti. Kenapa saya bilang begini? Tuhan datang, Abraham, bawa anakmu ke Gunung Moria, sembelih untuk korban bakar, persembahkan kepada. Abraham tahu itu suara Tuhan. Abraham tahu itu firman Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan kalau nggak punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, datang suara Tuhan, datang Tuhan, dia bilang hantu. Termasuk mereka. Mereka sudah mau tenggelam oleh angin sakal yang begitu kuat. Lalu Yesus datang jam 3 subuh. Tenang, aku datang. Hantu katanya. Murid tidak kenal Tuhan Yesus pada waktu itu. Jangan sampai saudara dan saya tidak kenal Tuhan kita. Tidak kenal suaranya. Jangan hanya saudara berpikir suara Tuhan itu hanya sesuai dengan apa yang saudara pikirkan. Tuhan sudah bilang jalanku bukan jalanmu, pikiranmu bukan pikiranmu. Kadang-kadang suara Tuhan, tuntunan Tuhan itu kadang-kadang tidak masuk akal kita dan tidak cocok dengan perasaan situasi kita. Tapi kalau saudara seperti Abraham, orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang punya hubungan dengan Tuhan, lama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sehingga dia tahu ini suara Tuhan, bukan suara yang lain. Walaupun ini suara ini berbahaya bagi dirinya, walaupun suara Tuhan ini, firman ini sepertinya akan menguras kebahagiaannya dan mengganggu ketentramannya dan akan mencuri apa yang terpenting dalam hidupnya. Karena dia tahu itu suara Tuhan, tidak segan-segan dia melakukan. Amin. Dari manakah Abraham tahu itu suara Tuhan? Abraham selalu bangun mesbah. Abraham selalu bersekutu bergaul dengan Tuhan. Sehingga dia tahu walaupun ini keras firman Tuhan, walaupun ini keras khotbah Pak Pendeta ini, walaupun Pak Pendeta ini sepertinya khotbahnya menyinggung saya, aku tahu dia mengasihi saya. Aku tahu dia mau supaya saya dipulihkan. Kalau dia kenal suara itu, kalau dia kenal gembala, Abraham tahu suara. Makanya ada ayat bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Kalau nggak kenal, bisa sakit hati, bisa tersinggung, bisa meninggalkan Tuhan, bisa marah, bisa responnya salah, lalu kehilangan berkah. Saudara, perlu kita membangun paradigma pemahaman kesensitifan yang semakin bertambah-tambah. Engkau harus tahu kalau saya gembalamu menyampaikan firman bukan untuk menjatuhkanmu, bukan untuk menghancurkan hidupmu. Tetapi engkau harus tahu apapun yang disampaikan kalau itu kebenaran firman itu, walaupun mungkin akan memisahkan kita dari dosa kita, akan mungkin membuat kita gusar sepertinya karena kita harus disucikan. Tapi kalau kau tahu itu suara Tuhan untuk kebaikan kita, kau akan merespon dengan benar. Tidak perlu sakit hati, tersinggung, pikiran negatif thinking, karena engkau mengenal siapa saya di dalam Tuhan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Amin saudara. Amin. Bisa mengerti ya? Amin saudara. Karena seorang perempuan Syuro-Fenicia tahu suara Yesus tidak pernah salah, walaupun dia bilang aku datang untuk orang Israel. Ketika dia bilang Tuhan tolong anakku kerasukan setan, sembuhkan dia. Aku tidak datang untuk kamu, tapi Tuhan tolong kasihani anak. Tidak pantas roti yang disediakan sama anak dikasih sama anjing. Oh keras suara itu, keras firman itu, keras pengajaran.
cara mereka. Memisahkan, bahkan merendahkan derajat dia sebagai seorang Kanaan, perempuan Kanaan yang dalam secara sosialnya dia orang kaya, orang ternama, pemimpin di kelompok itu. Tapi Tuhan bilang tidak pantas roti disediakan sama dan dikasih semuanya. Tapi wanita itu yang ngomong itu Tuhan Yesus Juru Selamat yang bisa memberikan keselamatan, yang akan bisa menolong anaknya yang kerasukan. Dia tahu suara itu. Dia tidak tersinggung, dia tidak sakit hati. Malah dia bilang, dia sembah kaki Tuhan. Tuhan, tolong remah-remah itu menjadi Tuhan. Biarlah aku seperti anjing yang bisa dapat sisa-sisa dari anak-anak. Begitupun aku. Terima kasih Tuhan. Kerendahan hatinya itu. Sampai Yesus berkata, imanmu besar ini, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Saudara, hari-hari ini setan bisa membuat pikiran kita menjadi kacau, membuat kita punya respon yang salah terhadap suara Tuhan. Kadang-kadang kita pikir jangan-jangan suara hantu ini seperti Yesus, seperti Yesus. Kalau saudara nggak rohani, jangankan saudara. Kurasa kalau Abraham tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tidak kenal suara Tuhan, pasti dia bilang ini suara setan. Masa aku nunggu anak 100 tahun menunggu baru dikasih anak satu, dan dia yang bilang aku punya keturunan seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di tengah langit. Lalu sekarang aku punya anak dan aku sudah bahagia, dan ini menjadi garis keturunanku, ahli waris tidak akan meneruskan seperti apa yang Tuhan katakan. Lalu Tuhan minta, lalu mau disembelih, apa-apaan ini? Jangan, ini bukan suara Tuhan. Bisa juga dia bilang begitu. Tapi Abraham sudah bergaul dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang saudara terima firman itu jangan cuma hanya yang sesuai dengan keinginan kita, ya. Amin saudara. Jangan cuma terima firman itu yang cocok dengan paradigma kita. Kadang-kadang paradigma kita ditabrak sama firman untuk membuat satu pemahaman yang sesuai dengan firman. Karena Tuhan harus hancurkan dulu mindset kita yang salah, asumsi-asumsi kita yang salah, supaya dibangun satu fondasi yang benar. Makanya siap-siap untuk itu. Saudara harus selalu buka hati, buka hidup kita. Maria begitu. Kalau akan melahirkan seorang anak, oh bagaimana? Aku belum menikah, aku belum punya suami. Apa-apaan itu? Ini ngomongnya malaikat. Suara dari surga datang. Kamu akan mendapat kasih karunia, kamu akan hamil mengandung seorang putra dan melahirkan seorang laki-laki. Sebutkan namanya Yesus Kristus, karena dia mengampuni dosa umat. Bingung dia. Aku belum punya suami, Pak, mungkin aku hamil, dari mana bisa? Kadang-kadang suara Tuhan itu seperti sama seperti Abraham. Tapi ketika malaikat itu menerangkan dan dia membuka hati untuk memahami, mendengar, mengerti, Tuhan memberi pewahyuan dan disimpannya dalam hati. Walaupun belum masuk akal kali, walaupun belum mengerti kali, disimpan dalam hati. Dia cuma hanya percaya saja, sesungguhnya aku hambamu, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Dan dia ikuti terus proses Tuhan. Jadilah seperti itu. Kita pun harus begitu. Kadang-kadang nggak masuk akal kita, kadang-kadang nggak masuk situasi kondisi kita. Tapi coba belajar, iya Tuhan, aku percaya. Tak kemana cara Tuhan membuatnya, yang penting aku percaya. Urusan Tuhan untuk mengadakan itu. Harus seperti itu. Yang mengerti sampai sini namanya. Nggak susah dia. Dia tahu ada. Kemana Abraham? Nah, aku mau sama Esa membakar korban di gunung Moria karena Tuhan. Ini hati-hati ya. Kalau saudara rasanya hal itu nggak perlu disampaikan sama istri gara-gara itu dia bertengkar, nggak usah sampaikan. Kurasa kalau dibilang sama si Sarah, Tuhan Abraham mau kemana tuh? Sarah ini ya, aku juga agak bingung ini. Gimana ya? Kenapa emang? Nah, tadi Tuhan bicara sama aku, katanya si Ishak ini mau mempersembahkan jadi korban bakaran seperti liku sapi itu. Hah? Hah? Bagaimana? Aku merasa keserupan untuk si Sarah. Pasti dia bilang, apa-apaan kau? Aku rasa gak suara Tuhan itu. Udah 3 kali itu, gak benar itu. Bertengkar mereka dua, gara-gara Abraham menyampaikan, membocorkan satu informasi yang memang tidak perlu si Sarah harus tahu.
Bisa nggak begitu? Bertengkar nanti dia sama orang itu gara-gara harusnya nggak usah disampaikan ini. Karena kalau aku bilang ini nanti lain pula pikiran ini ke sana, bertengkar orang ini gara-gara aku ngomong. Kalau aku diam mau problem. Itu hikmah itu. Abraham diam. Yuk. Mana be? Ayo yang menenangkan. Pembantu bawa itu kayu bakar. Ada 2 orang. Kemana Tuhan? Bawa kita ke atas bukit. Sampai di tengah jalan. Udah kalian 2 di sini ya. Tunggu kami pulang lagi. Kami mau bakar persembahan di atas. Ya Tuhan. Oh Isa. Sampai di atas bukit. Isa mulai protes. Wah, mana domba mau kita persembahkan sama Tuhan? Kan kita mau bertolak. Coba kalau saudara bapaknya di sini, rasa hatinya berat. Gak tahu kau yang mau sembeli. Tapi yang berat itu dia sediakan nanti korban mau kita persembahkan sama Tuhan. Tapi tetap juga perbedaan. Angkat batu, ikatnya sisa. Sisa ini antara bingung mungkin antara apa? Bapakku ini bujur kan ya? Maksud bapakku ini ikatnya sisa. Tenang aja sisa ini. Percaya dia, bapaknya tidak mencelakai dia. Kiranya kalian begitu sama saya. Saya tidak akan mencelakakan saudara. Apapun saya suruh. Cuci WC, kau begini. Orang iya Pak. Amin Pak. Haleluya Pak. Jadi, gak ada di sini seperti ini. Ikatnya sisa. Atasnya harus pertama. Yang ambil pisau dari batu. Dia mau bunuh itu pisau. Dalam nama Tuhan. Abraham, teriak lagi dari surga. Jangan kau apa-apa itu. Ya, sekarang Tuhan lebih khawatir. Elah. Tuhan, jangan. Loh, ngalahin kalau Abraham. Jangan. Itu hanya testing ini. Aku tahu hatimu mengasihi aku. Dan kau gak segan-segan melepaskan anakmu untuk Tuhan. Oh, lolos. Abraham itu lolos. Enggak dilihatnya, ada kasar-kasar di belakang sana. Ada domba yang tersangkut tanduknya. Diambil menggantikan dan mengorbankan korban bakaran. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Saudara, sampai di situ ketaatan Abraham. Itu sama dengan ketaatan Yesus. Makanya disebut sampai sekarang Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Berkat Abraham turun kepada kita sama-sama. Dengan ketaatan total sama Tuhan. Saudara, kenal suara Tuhan. Kalaupun saudara disuruh, itu Tuhan. Jangan terganggu kau. Itu suara Tuhan. Ayo kita begini, ayo kita buat begini, ayo kita buat begini. Sepanjang itu suara Tuhan. Latih hatimu berkata, ya Tuhan, aku mau melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara semua bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Mari kita bangkitkan diri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
Rohmu terus mengerjakannya bagi kami ya Allah. Kami tahu firman-Mu tidak pernah, firman-Mu tidak akan berhenti Tuhan, sampai ke dalam roh kami ya Tuhan. Buat firman-Mu yang tidak pernah kembali dengan kosong. Hari ini kami belajar meneladani hidup Bapak Tuhan, Bapak orang percaya. Karena di dalam iman dialah Bapak kami secara iman, dan apa yang telah dialami di dalam Tuhan akan juga bisa boleh kami alami ketika kami punya kehidupan yang sama seperti Abraham. Itu kehidupan yang selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang selalu memprioritaskan hubungan yang persekutuannya dengan Tuhan, tidak mau menukar dengan apapun hal itu. Bahkan hati yang selalu mentaati firman Tuhan, mengenal suara Tuhan, sehingga sekalipun kadang-kadang suara Tuhan itu bertentangan dengan situasi pikiran dan keadaan yang kami alami, karena kami belajar bersekutu, tetapi karena kami bergaul dengan Tuhan, kami kenal suara Tuhan, dan kami mau belajar mentaatinya karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu, bahwa kami terus lebih lagi dalam mengasihi Engkau, bahwa kami terus lebih lagi dalam mentaati Engkau. Bahkan kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, untuk memiliki nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kekekalan yang harus kami dahulukan sebagai fondasi setiap keputusan, setiap kebijakan, setiap apapun tujuan daripada hidup kami. Kami akan selalu melihat dari segi kebenaran firman. Karena apalah artinya seseorang memiliki dunia kalau jiwanya binasa, tetapi Kau memberi firman, kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka sekalian yang pun ditambahkan kepadamu. Kami melihat hidup orang benar, awalnya seperti Lot, awalnya benar, awalnya mengasihi Tuhan, tapi karena menyimpang dan tidak berpegang pada janji dan kebenaran Tuhan, hidupnya terhilang dan generasinya pun terhilang. Bapak berhak menjadi teladan yang baik bagi kami di dalam mengikuti Tuhan. Kami mau mendahulukan Tuhan, kami mau menghormati Tuhan, dan hati kami percaya kepada Tuhan. Itulah yang membuat kami berhasil dan beruntung
di tempat yang kering, di tempat yang tidak diprediksi oleh manusia. Tetapi kalau Tuhan ada bersama kami, Tuhan mengubah yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan mengubah yang susah menjadi berbahagia. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu yang perlu kami miliki dan akan penuh terus bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kami semua. Setiap hari kami terus untuk menyangkal ini, kami harus berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Tanamkan itu dalam roh kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang berdoa tiap hari, baca firman tiap hari, dan mengenai segala apapun yang dipercayakan Tuhan pada kami. Kami mau menghormati Tuhan, karena dari Tuhanlah sumber memberkati kami. Kami tidak takut, kami tidak ragu melakukan firman. Bahkan ketika Tuhan meminta sesuatu yang berharga, mungkin itu yang paling mungkin kami senangi, kami mungkin jaga-jaga. Tapi kalau itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu, maka biarlah hati kami hanya mengasihi Engkau Tuhan. Awal tahun telah Kau memberi firman, kalau hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan kami. Kalau kami berseru, Tuhan menjawab, Tuhan mempermuliakan kami, dan Tuhan akan memberkati kami, mengenyangkan kami dengan panjang umur, dan menyatakan keselamatan yang daripada Tuhan bagi kami. Jadikan itu bagi kami semua anak-anak Tuhan, di dalam keluarga, rumah tangga, aktivitas pelayanan, pekerjaan, dalam semua yang kami kerjakan di dalam dunia ini. Engkaulah yang menjadi penolong bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sepakat mengikat roh jahat, setan iblis tidak bisa mengalihkan perhatian kami, tidak bisa membelokkan. Setiap hari kami ke kiri dan ke kanan, tidak bisa membuat kami menyimpang dari pandangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, maka tidak berkuasa sebagai yang dari dalam ada kami hidup dan bukan berasal dari Bapa. Kau tidak bisa mengintimidasi, tidak bisa membelokkan hati kami dari Tuhan. Kami memilih mengasihi Tuhan, kami memilih mentaati Tuhan, kami memilih menghormati Tuhan, kami memilih mendahulukan Tuhan. Berbahagialah kami, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami akan lihat terus bahwa kami tidak turun tapi naik. Kami akan lihat terus, kami bukan menunggu, kami berkalah. Apa yang ada di Bapa akan Tuhan bagi kami. Dinyatakan, dinyatakan bagi kami. Oleh karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati, kita berikan tepuk